Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Mari bersama kita di pagi hari ini memulai ibadah online kita. Mari bersama kita membuka hati kita, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan telah terlimpahkan kepada kehidupan kita dan mencurahkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menaikkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab itu kita percaya dan yakin bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada buat hidup setiap kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Bapa. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau selalu menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami Bapa. Dan sebentar Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, membawa korban syukur kami, ucapan syukur kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati, Kau yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita tidak usah berupaya untuk mencari kemana-mana sebab Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita bersama angkat satu pujian yang berkata, apakah kau payah mencari-cari? Mencari-cari, apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia berjanji, tak pernah Dia janji hari kan banyak, dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas meladamu. Katakan serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi katakan serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus, Dia akan hidupmu. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka
Puji Tuhan, kita serahkan semua setiap permasalahan kita, setiap apapun yang menjadi dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan akan ganti duka menjadi suka. Puji nama Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan melawat setiap kita, biar Tuhan menjamah setiap kita, sebab kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang begitu baik terhadap kita. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian berkata, sinar kemuliaan. Tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Cuma Tuhan sendiri katakan, ku ingin di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. mari bersama-sama kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sekali katakan sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di
di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama kita dalam ibadah kita hari ini. Mari kita menyiapkan hati hidup kita untuk mendengar dan menerima sabda firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkannya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Allah yang telah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang tak pernah meninggalkan ciptaan karyanya. Hingga hari ini kami bersyukur oleh sebab penyertaan Tuhan nyata kepada setiap kami, meskipun kami berada di lingkungan pandemi COVID-19. Tetapi kami boleh melihat karya Allah dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Meski kami masih tetap beribadah di rumah kami, tapi biarlah sukacita itu tak pernah hilang dari kehidupan kami, karena sumber sukacita kami adalah pada Yesus sendiri. Berkati waktu ke depan ini, ketika bersama-sama kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah hati kami bersukacita dan bergairah ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersama-sama mari kita pada saat ini membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Tetapi kita hanya akan membaca pada ayat 11 sampai ayat 16, demikian firman Tuhan. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak sangat keheranan. Itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Berbahagialah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat-saat ini sering kita melihat, memperhatikan bagaimana banyak orang melihat beberapa peluang, beberapa kesempatan untuk mereka mengambil suatu aksi. Nah, dalam renungan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes melihat sebuah peluang yang begitu baik untuk menyatakan siapakah Yesus itu.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang disembuhkan dari sakit lumpuh. Orang yang disembuhkan ini terbiasa, dia duduk di pintu gerbang indah. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4, ayat yang ke-22 menyatakan bahwa orang yang telah disembuhkan itu oleh mujizat sudah lebih dari 40 tahun lamanya. Jadi firman Tuhan jelas orang itu sudah 40 tahun umurnya. Tetapi kemudian perjumpaannya dengan Petrus dan Yohanes memberikan satu dampak yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga Petrus dan Yohanes di dalam nama Yesus itulah akhirnya orang itu bisa berjalan. Nah, saudara-saudara ini kali Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh orang yang telah disembuhkan tersebut? Ayat yang ke-11 menyatakan kepada kita bahwa ia tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Dia tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Suatu ketetapan yang tak akan tergoyahkan. Sebuah pendirian yang kuat. Sehingga dia tetap mengikuti Petrus dan tidak langsung pergi setelah disembuhkan. Sebagaimana kalau kita juga memperhatikan saudara-saudara dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19, ketika ada 10 orang sama-sama memiliki pergumulan yang sama, yaitu mereka sedang mengalami penyakit kusta. Dan pada saat itu mereka ketemu dengan Tuhan Yesus dan Yesus memerintahkan, pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam itu. Setelah mereka sampai di jalan, maka terjadi mujizat, mereka telah sembuh. Ternyata dari 10 orang yang telah disembuhkan ini, hanya ada 1 orang saja yang mau kembali kepada Yesus, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika Yesus melihat hanya 1 orang itu, dia berkata, tadi kan ada 10 orang. Kemanakah yang 9 orang tadi? Kemana mereka perginya? Tentu saudara-saudara, ketika Yesus memberikan berkat-Nya, mencurahkan kasih-Nya kepada kita, hingga pada hari ini kita ada, ini juga adalah satu berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Meskipun tidak secara langsung Tuhan meminta harus bersyukur, tapi Yesus bertanya, kemana 9 orang tadi yang telah disembuhkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ia tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, sebab ia telah menemukan kebenaran di dalam nama Yesus yang telah menyembuhkannya. Sebab kalau kita baca perikop di atasnya, saudara-saudara, jelas Petrus dan Yohanes berkata, emas, perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya akan aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus dari Nazaret. Akhirnya oleh kuasa itu, orang itu menjadi sembuh. Dan kesembuhan yang dia dapat, saudara-saudara, itu adalah mujizat yang dia alami, yang dia rasakan, yang selama ini belum pernah dialami. Dan dari sini, saudara-saudara, dia menemukan kebenaran. Dan ketika dia menemukan kebenaran, dia punya ketetapan untuk tetap bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes. Dia tidak mau beranjak dari kebenaran dan dia mau tetap tinggal di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita juga perhatikan dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-32, kita bisa melihat seorang yang bernama Simeon ketika dia menemukan kebenaran, ketika dia bertemu dengan Yesus. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
pentingnya untuk kita bisa menemukan apa yang disebut kebenaran. Apa yang telah ditemukan oleh orang itu, ini sangat berharga. Dan apakah selama kita mengiring Tuhan, kita telah menemukan kebenaran itu. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berada di dalam hadirat Tuhan, berada di dalam hadiratnya, itu sangat menyenangkan. Nah saudara, melalui peristiwa ini membuat banyak orang sangat keheranan. Dan mereka datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Yang tadinya mereka melihat orang lumpuh itu terbaring di gerbang indah. Tetapi terjadi perubahan yang sangat drastis. Orang lumpuh itu bisa berdiri dan bisa berjalan-jalan. Itulah yang membuat mereka heran. Ketika orang banyak itu berkumpul, ini menjadi kesempatan bagi Petrus dan Yohanes untuk menyatakan kebenaran. Ini adalah kesempatan dan peluang yang sangat indah. Bagaimana untuk menyatakan Yesus kepada mereka? Biarlah kita juga boleh belajar melihat, membaca peluang, kesempatan-kesempatan yang ada. Bagaimana kita bisa menyatakan Yesus di hadapan orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang itu bisa mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara yang dari Tuhan, peluang ini ditangkap Petrus. Peluang ini ditangkap Yohanes. Dan ini menjadi satu kesempatan yang begitu indah. Sehingga dalam catatan firman Tuhan hari ini, kalau kita baca dalam ayat 12 sampai 26, disinilah isi khotbah Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama Petrus mengajukan pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang sangat penting dan yang bisa ditangkap oleh mereka. Yang pertama, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Mengapa kamu heran tentang peristiwa itu? Kemudian yang kedua, mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Dalam pemandangan mereka, saudara-saudara, bahwa Petrus dan Yohanes itu punya kuasa. Karena melalui mereka orang lumpuh ini bisa berjalan. Seolah-olah hanya Petrus dan Yohaneslah yang telah menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 40 tahun umurnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana jawaban Petrus kepada mereka. Ayat 13 sampai 15 dikatakan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Siapa Yesus dalam teks ini, saudara-saudara? Yesus di sini adalah Yesus yang mereka kenal. Yesus yang mereka lihat, Yesus yang pernah mereka dengar pengajarannya, mujizat-mujizatnya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka menolak Yesus di depan Pontius Pilatus. Walaupun saudara-saudara, Pontius Pilatus sendiri berpendapat. Pendapat Pontius Pilatus bahwa Yesus harus dilepaskan. Apa dasar bahwa Pontius Pilatus harus membebaskan Yesus? Karena dalam interogasi yang dilakukan dan dikerjakannya, baik informasi lewat Herodes, bahkan interogasi yang dilakukannya sendiri, Pontius Pilatus tidak menemukan satu kesalahan kepada diri Yesus untuk bisa dijatuhi hukuman mati. Sama sekali tidak menemukan. Dalam hal ini juga Pontius Pilatus merasa bingung. Ini orang tidak salah, tapi tuntutan-tuntutan mereka, Yesus harus dihukum mati. Di mana Yesus ini telah mereka tolak. Dia adalah yang kudus, dia adalah yang benar. Dan mereka ternyata menghendaki Yesus disalib. Dan minta supaya Barabas, seorang penjahat, itu menjadi
penggantinya. Sebab saudara-saudara yang dari Tuhan Yesus, Lukas pasal 23 ayat 18, mereka begitu kompak, mereka begitu semangat dengan satu pernyataan, enyahkanlah dia dan lepaskanlah Barabas bagi kami. Nah, jadi saudara-saudara, antara Yesus dan Barabas, semua orang tahu siapa Barabas. Semua orang tahu siapa Yesus. Dan dalam catatan pemerintahan Pontius Pilatus, saudara-saudara, bahwa Barabas ini terlibat di dalam pemberontakan. Dan bukan hanya pemberontakan, tetapi banyak pembunuhan yang dia lakukan. Ini kalau kita perhatikan dalam kitab Lukas, pasal 23, ayat 19. Nah, ternyata ketika itu diajukan kepada mereka, pikiran mereka tidak waras lagi. Dan mereka hanya meminta, enyahkan Yesus dan bebaskanlah Barabas bagi kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat siapakah Yesus ini yang mereka tolak. Yesus adalah pemimpin kepada hidup. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Petrus menegaskan, maka kata Yesus kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus adalah pemimpin kepada hidup, tetapi telah mereka bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami, yaitu Petrus dan Yohanes, adalah saksi mata. Saksi langsung yang melihat, yang bertemu, dan yang pernah bersentuhan kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka berani berkata, kami adalah saksi. Oleh siapa orang lumpuh itu bisa berjalan? Dengan jujur Petrus dan Yohanes berkata, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bukan karena kekuatan Petrus, bukan karena kekuatan Yohanes, orang itu sembuh dan bisa berjalan. Karena mereka percaya di dalam nama Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya di dalam khotbah itu diakhiri dengan suatu seruan yang begitu keras, 17 sampai yang 25, yaitu seruan untuk bertobat. Kamu telah berbuat demikian, kamu telah menolak Yesus, kamu telah menyerahkan orang yang benar itu kepada Pontius Pilatus untuk dibunuh, dan kamu lebih memilih Barabas daripada Yesus. Kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Jadi jelas ketika Petrus mengajar ini, bertobatlah. Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, itu kamu lakukan dalam ketidaktahuan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Mereka telah menolak Yesus, mereka telah menyerahkan Yesus kepada Pilatus, dan akhirnya Yesus dieksekusi mati dengan cara disalib. Ternyata mereka melakukan semua ini karena ketidaktahuan mereka. Siapakah Yesus itu yang sesungguhnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, membicarakan tentang Yesus, mendiskusikan tentang Yesus, ini menjadi hal yang sangat menarik. Siapa kita orang-orang percaya, pasti akan senang, pasti akan bersuka cita kalau kita bersama-sama membicarakan tentang Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata mereka melakukan semuanya ini di dalam ketidaktahuan mereka. Siapakah Yesus itu yang sesungguhnya? Bahaya tindakan seseorang yang dilakukan tanpa disadari bahwa ia melakukannya dalam ketidaktahuan. Bagi kita saudara-saudara, ada firman Tuhan yang menerangi hidup kita sehingga hidup kita menjadi terang. Sebagaimana Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi
jalanku. Firman Tuhan itu pelita yang menerangi setiap jalan kita. Karena itu mereka perlu sadar, mereka perlu bertobat. Sadar bagi kita adalah kita tahu tentang firman Tuhan. Biarlah Yesus yang memimpin kamu masing-masing. Dalam khotbah penutupnya ayat 26, di mana Petrus berkata, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutus kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Biarlah Yesus Kristus memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Dan biarlah juga saudara-saudara, Yesus Kristus memimpin hidup kita, menuntun hidup kita, sehingga hidup kita bisa terarah, bisa tertuju, kemana kita akan pergi. Ada pujian mengatakan, mukalis itu tongkatku. Mukalis itu tongkatku, yang menuntun aku, yang membimbing aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ia menuntun ke tempat yang baik. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemana kita akan dipimpin oleh Tuhan? Yesuslah yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Dan kemana kita akan pergi? Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-7. Tuhan Yesus berkata, dan kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Siapa yang telah melihat Yesus, yang telah bertemu dengan Yesus, sama halnya dia melihat Bapa. Makanya Yesus berkata di dalam doa Bapa kami, diajarkan kepada murid-murid, berdoalah begini, Bapa kami yang ada di surga. Yesus memanggil Allah dengan Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa? Karena di dalam kitab Taurat sendiri juga menyatakan bahwa Allah dipanggil juga dengan Bapa atau menyebut Tuhan itu Bapa. Avenu wemalkinu, Bapa kami yang Bapa kami dan Raja kami. Kemudian juga ada orang-orang yang berdoa, Avenu sebasemayim, Bapa kami yang di surga. Ini adalah doa Kades Yahudi yang akhirnya disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus berkata, Bapa kami. Jadi kalau kamu melihat aku, sama kamu melihat Bapa. Seringkali Yesus mengajarkan kepada kita, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya peluang yang ada itu digunakan oleh Petrus dan Yohanes untuk menyatakan siapakah Yesus kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama halnya seperti Petrus dan Yohanes, Tuhan juga memanggil kita untuk kita bisa menjadi saksi. Dan bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada untuk menyatakan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, peluang yang begitu baik digunakan oleh Petrus dan Yohanes untuk menyatakan siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Sehingga ketika mereka paham dan mereka jelas, saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat 4 menulis di situ, saudara-saudara. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pengajaran yang benar dengan melalui kesaksian yang hidup,
dan dinyatakan siapakah sesungguhnya Yesus, membuat mereka menjadi paham, mengerti, dan Roh Kudus bekerja atas mereka. Dan akhirnya mereka menyerahkan diri dan bertobat dan mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita punya peluang, masing-masing kita punya kesempatan. Kapan saat-saat yang tepat, kapan saat-saat yang terbaik untuk menyatakan siapakah Yesus itu. Biarlah firman Tuhan hari ini terus mendorong kita untuk kita terus dapat menjadi saksi yang hidup dan benar di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan terus dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya kasih dan anugerah Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Ketika kami belajar dari murid Petrus dan Yohanes, ketika Petrus menyebut Petrus dan Yohanes di dalam nama Yesus Kristus, mereka telah menyatakan kuasa Tuhan. Dengan iman mereka, orang lumpuh itu yang sudah berumur 40 tahun lebih kembali bisa berdiri, kembali bisa bergerak, kembali bisa berjalan, kembali bisa berlari-lari, dan bisa melompat-lompat. Ini satu peluang yang begitu indah, sehingga ketika orang heran, dan itu dipakai oleh Petrus dan Yohanes untuk menegur mereka dan untuk menyatakan siapakah Yesus. Dan ketika mereka menjadi paham melalui pengajaran Petrus dan Yohanes, mereka menjadi sadar, akhirnya paham dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga jumlah pada saat itu bertambah menjadi 5.000 laki-laki yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di saat seperti ini, kami juga boleh dan bisa membaca setiap kesempatan, baik melalui media-media yang ada, bahkan di dunia nyata kami. Berikan kami hikmat untuk menyatakan kasih-Mu kepada keluarga kami, kepada saudara kami, kepada tetangga kami, atau kepada siapa saja yang kami jumpai. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua, saudara kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, Allah yang terus peduli dan memperhatikan dalam setiap kehidupan kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai jalannya ibadah kami pada saat ini. Sementara kami tidak mengakhiri pada ibadah kami hari ini. Dan biarlah kiranya penyertaan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kami, dalam tugas-tugas kami, tanggung jawab kami pada pekan ke depan ini, di tengah situasi pandemi COVID-19. Biarlah kiranya kasih kuasa Tuhan menyertai kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Pulanglah, bawalah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.